Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanogi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K Guru di tahun 2022. Terkhusus di video kali ini kita akan membahas perihal untuk sistem ataupun aplikasi yang digunakan untuk mekanisme penempatan P3K Guru yang sudah lulus PG di tahun 2022. Oleh karena itu, silakan simak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi dan pembahasan selengkapnya. Namun seperti biasa, kami ingatkan lagi bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi terbaru, Bapak Ibu tidak ketinggalan informasinya. Baik, berkaitan dengan distribusi penempatan P3K Guru di tahun 2022, terkhusus bagi yang sudah guru honorer yang sudah lulus PG di tahun 2021, sebagaimana yang sudah kita ketahui penjelasan pada saat rakor P3K, bahwasanya bagi rekan-rekan guru yang sudah nyatakan lulus PG itu mengenai distribusi penempatannya semuanya dilakukan menggunakan ataupun by system yang sudah dibuat oleh Kemendikbudristek. Nah, jadi Bapak Ibu terkait dengan penempatan ini semua dilakukan by system, dan tentunya untuk mengenai aturannya yang sudah kita ketahui juga, untuk mekanisme penempatan guru lulus PG tahun 2021 itu sudah disampaikan juga oleh Kemendikbud, yang bisa kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Itu secara umumnya ada aturan-aturan ataupun mekanisme yang digunakan untuk penempatan, tentunya yang menjadi poin utama ataupun prioritas dari penempatan ini yaitu menempatkan terlebih dahulu untuk NTHK 2 urutannya, kemudian honorer negeri, lulusan PPG, kemudian honorer swasta. Nah, ini adalah mekanismenya. Nah, berkaitan dengan aplikasi ataupun sistem yang digunakan Bapak Ibu, di sini kami mendapatkan informasi ataupun tampilan ataupun sistem yang digunakan untuk pemetaan guru P3K yang tentunya berkaitan dengan penempatan nantinya bagi yang sudah lulus PG. Itu laman resminya adalah guru.ppk.kemendikbud.go.id untuk SIM pemetaan guru P3K, dan kalau kita perhatikan di sini aplikasinya itu sudah versi yang 3.4-nya Bapak Ibu ya. Ini adalah versi 3.4-nya, namun aplikasi ini ataupun sistem yang digunakan untuk pemetaan guru P3K untuk pemenuhan kebutuhan ataupun penempatan P3K guru tahun 2022 tentunya ini khusus bisa digunakan ataupun hanya digunakan bagi operator daerah, yaitu untuk operator kepegawaian untuk dinas pendidikan maupun di BKD-nya Bapak Ibu. Jadi ini hanya khusus diperuntukkan untuk daerah terkait dengan penggunaan aplikasi ataupun bisa login ke aplikasi tersebut. Namun untuk lebih jelasnya di sini kami mendapatkan tampilan untuk aplikasi untuk pemetaan guru P3K ini. Secara garis besar bisa kita perhatikan di sini Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi pemetaan P3K Guru atau SIM P3K ya, SIM PG P3K yang digunakan untuk pemetaan ataupun penempatan nantinya. Nah, kita lihat satu persatu Bapak Ibu menu-menunya yang ada di aplikasi tersebut. Kita perhatikan di sebelah kiri ini adalah nama aplikasinya, yaitu aplikasi SIM PG P3K. Kemudian di sini ada beranda, kemudian ada usul formasi. Nah, terkait dengan usul formasi di sini kita perhatikan di bagian pojok kiri di sini Bapak Ibu, ini adalah tentunya usulan formasi ya, jumlah usulan formasi yang diajukan di tahun 2022, dan kalau kita perhatikan di sini ada sisa formasi 2021, kemudian ada usul formasi 2022, kemudian penambahan 2022 atau top up setelah melakukan rakor tentunya, sehingga ditotalkan di sini Bapak Ibu. Ini contohnya. Namun di sini daerah yang tidak ada ya. Kita lihat ini hanya tampilan saja Bapak Ibu. Jadi di sini bagian sini itu adalah jumlah total formasi ya. Jumlah total formasi yang disediakan masing-masing Pemda nantinya. Nah, itu terdiri dari sisa formasi 2021, usul formasi 2022, dan juga penambahan 2022 tentunya pada saat rakor teknis P3K untuk pemenuhan P3K Guru. Nah, selanjutnya di sini
itu ada rekap berdasarkan jenis pelamar. Nah, berdasarkan rekap jenis pelamar di sini kalau kita perhatikan tentunya ini sesuai dengan aturannya Bapak Ibu. Itu ada urutan ya, sudah diurutkan mulai dari 1 itu THK 2, kita perhatikan di sini. Kemudian ada negeri, kemudian ada lulusan PPG dan juga guru swasta. Kemudian di sini ada jumlah total yang lulus PG dari THK 2 berapa, guru honorer negeri berapa jumlahnya, PPG berapa, dan juga swasta. Kemudian jumlah yang ditempatkan. Dan di sini juga ada. Kemudian di sini ada persentase. Ya, di sini ini keterangan-keterangan dalam rekap berdasarkan jenis pelamarnya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita geser ke sebelah kanan. Di sini ada keterangan, itu ada tombol usul formasi P2, P3, P4. Ini diperuntukkan untuk menampilkan semua daftar rinci formasi per sekolah perjabatan P1, P2, P3, P4 yang akan dikirimkan ke Kemenpan, di mana setiap tombol usul P2, P3, P4 akan aktif jika sisa formasi dari masing-masing. Namun sini terpotong ya Bapak Ibu keterangannya. Nah, di sini kalau kita perhatikan juga itu ada keterangan usul formasi P2, P3, P4 dan juga unduh formasi final. Nah, ini tentunya nanti akan disinkronkan ke portal SS CSN BKN. Dan tentunya ini aplikasi ini sinkron dengan Dapodik ya Bapak Ibu. Aplikasi SIM PG P3K ini sinkron dengan Dapodik. Nah, kemudian kita beralih ke bagian bawahnya Bapak Ibu, keterangannya. Nah, kita lihat di sini ada menu untuk ditempatkan sesuai dengan satminkalnya Bapak Ibu. Ya, ini ditempatkan untuk penempatannya ya, ditempatkan sesuai dengan satminkalnya. Kemudian di sampingnya ada keterangan dalam instansi, dalam kewenangan setiap daerah. Dan di sini itu ada ditawarkan keluar instansi Bapak Ibu. Nah, berarti di sini berarti itu nanti rekan-rekan guru yang lulus PG juga ada keterangan ataupun peserta nanti yang ditawarkan untuk ditempatkan di keluar instansi, tentunya dengan case tertentu ya. Mungkin karena kelebihan guru dan lain sebagainya, namun kita tunggu saja petunjuk teknis dari Kemendikbudristek terkait dengan pelaksanaan P3K Guru 2022 terkhusus untuk mekanisme penempatannya, karena juknis dari Kemendikbud itu belum keluar Bapak Ibu. Namun di sini di menu aplikasi SIM PG P3K itu ada menu untuk ditawarkan keluar instansi. Nah ya, di sini ada keterangannya untuk keluar instansi. Kemudian di sini ada dalam instansi, kemudian di sini ditempatkan sesuai satminkal. Nah, kemudian di sini juga ada belum dapat ditempatkan. Nah, ini sesuai dengan penjelasan pada saat rakor yang sudah kita ketahui bahwasanya kendala juga di tahun ini yang menjadi kendala ya atau permasalahan, ada rekan-rekan guru mungkin yang tidak bisa ditempatkan itu karena bukan hanya dari segi kuota formasi, namun juga terkait dengan kebutuhan guru, yaitu kelebihan guru ya. Contoh yang dicontohkan kemarin itu seperti guru bahasa Inggris dan lain-lain, namun tidak semuanya guru mapel bahasa Inggris ya. Tentunya ada daerah-daerah tertentu yang memang mungkin kelebihan guru untuk mapel bahasa Inggris Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini juga ada penawaran dari luar. Nah, di sini kita perhatikan juga ada keterangan penawaran dari luar Bapak Ibu untuk keterangannya. Namun untuk yang lebih pahamnya pastinya adalah setiap OPD ataupun operator daerah, karena yang bisa melakukan input data ataupun login dan menggunakan aplikasi ini adalah operator setiap daerah untuk P3K ataupun penempatan P3K guru yang sudah mengikuti rakor P3K di tahun 2022. Dan kita lihat lagi di sini keterangan-keterangan di aplikasinya itu ada wilayah, satuan pendidikan, kemudian jabatan dan nama. Jadi ini ada mungkin data lengkap ya setiap Bapak Ibu yang sudah lulus PG, karena di sini ada keterangan wilayah, satuan pendidikan, jabatan dan juga nama. Nah, tentu jabatan dilamar ya. Nah, kemudian juga ada sini jenjang, tentunya ada SD, SMP, SMA, SMK dan lain sebagainya. Dan di sini ada nomor peserta Bapak Ibu ya. Kemudian juga ada NIK, nomor induk kependudukan. Kemudian jenis pelamar. Jenis pelamar ini tentunya berkaitan dengan ada yang THK 2, negeri, PPG dan juga swasta. Kemudian jenis pelamar sini penempatannya juga ada ya. Kita perhatikan di sini penempatannya ada status dan juga peringkatnya.
Jadi di sini diperingkatkan Bapak Ibu, ya sudah kita ketahui juga kan ada peringkatan juga untuk penempatan P3K guru yang sudah lulus PG ya. Tentunya di dalam cloud ya, atau di dalam keranjang disilakan juga dilakukan perankingan seperti itu. Nah, inilah garis besar tampilan aplikasi ataupun sistem yang digunakan untuk pemetaan guru P3K, tentunya untuk penempatan bagi rekan-rekan guru yang sudah lulus PG di tahun 2021 untuk diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2022. Dan sebagai informasi tambahan Bapak Ibu, di sini kita mendapatkan informasi juga hasil audiensi ya Bapak Ibu, hasil audiensi dari forum guru lulus passing grade P3K 2021, mana ketuanya itu Bu Messi ya, Bu Messi Lukitasari, yaitu beraudiensi dengan Kadisdik di Bogor ya. Mana dari hasil audiensi tersebut, ini menjadi kabar gembira tentunya di daerahnya, mana ada penambahan kuota. Itu ada penambahan kuota untuk guru lulus passing grade yang awalnya 721 Bapak Ibu ya. Di Bogor ini awalnya 721, kemudian setelah usulan itu menjadi 1520. Nah, ini berarti tambahannya itu 100% Bapak Ibu ya. Itu menjadi 1520. Mana termasuk di dalamnya itu sudah usulan untuk guru agama. Artinya dari usulan yang menjadi 1520 ini bertambah kuotanya menjadi 100% peningkatannya. Kemudian juga guru lulus passing grade yang belum terakomodir di tahun 2022 itu akan diselesaikan di tahun 2023, tentunya bertahap ya Bapak Ibu. Nah, kemudian juga selain forum guru lulus passing grade P3K beraudiensi dengan Dinas Pendidikannya, juga ada audiensi dengan DPRD Kabupaten Bogor, di mana hasil audiensinya itu menjelaskan bahwasanya DPRD akan mengawal Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K guru di instansi daerah tahun 2022. Kemudian DPRD itu mendorong agar Pemkab Bogor sekurang-kurangnya mengangkat guru lulus PG sesuai usulan forum guru lulus passing grade sebanyak 2.582 guru. Dan kemudian juga DPRD akan memanggil Disdik, BKPSDM, BKAD untuk mendorong pengusulan kuota formasi P3K 2022 di daerah Bogor Bapak Ibu. Tentunya kita berharap karena rakor untuk pemenuhan kebutuhan SMP 3K guru masih berlangsung Bapak Ibu, itu terakhir tanggal 15 Juli. Tentunya kita berharap nanti setelah hasil final rakor semua daerah melakukan top up untuk pemenuhan ataupun formasi P3K di tahun 2022 agar rekan-rekan bisa diakomodir untuk menjadi ASN P3K. Oke, itulah informasi singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi bermanfaat. Sekian dari semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.